Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Kabar Amin. tentang Indonesia akan bertemu dengan Argentina makin ramai, walaupun PSSI masih menyatakan bahwa apa ya belum berani mengatakan bahwa iya atau tidak gitu ya. Tetapi di Argentinanya sendiri beritanya sudah cukup gencar bahwa Iya, Argentina akan melawan Cina dan Indonesia. Bro Ipung, ya, kira-kira seperti apa nih? ya kan memang petinggi-petinggi PSSI aja belum bisa komentar mengenai apakah kemungkinan Indonesia bisa melawan Argentina. Justru berita mengenai Indonesia akan melawan Argentina itu muncul dari Gaston Edul ya. Gaston Edul nih seorang jurnalis dan influencer di sosial media dan jurnalis di TYC Sport. Nah, dia yang pertama kali melakukan cuitan bahwa Argentina dalam laga friendly match di bulan Juni akan menghadapi Cina dan Indonesia Hmm. gitu loh. Dan tentu ini kan sebuah berita yang menggembirakan sebetulnya. Apalagi kalau ini munculnya dari pihak Argentina sendiri, tentu kan ini juga harus bisa kita cermati dengan baik ya bahwa kemungkinan itu ada gitu bro. Kira-kira nih ya, kira-kira nih, apa yang membuat Argentina mau melawan Indonesia padahal kan dari sisi FIFA rankingnya jauh banget ini barat bumi dan langit. Betul. Ya kan memang kalau saat ini Argentina ada di posisi satu dunia ya, selepas mereka jadi juara dunia di Qatar kemarin. Dan kalau perbandingannya dengan China dan Indonesia, Indonesia ada di 149 FIFA, China dia ada di ranking 81, memang sangat jomplang. Tapi juga perlu diingat bahwa kondisi ekonomi Argentina ini kan lagi morat-marit ya. Sementara untuk menjalankan sebuah roda organisasi dari Federasi Sepak Bolanya Argentina itu kan butuh biaya yang besar. Nah, dia punya katakanlah peluang untuk mendapatkan uang gitu loh. Apalagi ada tawaran dari China, dari Federasi Sepak Bola China untuk melakukan laga uji coba di friendly match. Dan nilai dari apa yang diiming-imingi oleh China itu jumlahnya ratusan miliar, bro. Wow. Nah, iya, ratusan miliar itu siap digelontorkan oleh China untuk bisa menghadirkan Argentina. Walaupun dalam hal ini pesaing-pesaing China selain Indonesia untuk untuk menjadi lawan Argentina itu ada Australia, kemudian ada Jepang, ada Korea Selatan dan Bangladesh gitu loh. Nah, cuma kenapa kemudian apa namanya Indonesia yang terkatakanlah yang sangat punya peluang? Karena ternyata FIFA itu punya aturan bahwa dalam friendly match dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya kedua tidak boleh lebih dari perjalanannya 5 jam perjalanan moving antara satu pertandingan ke pertandingan lain. Nah, kalau Indonesia bisa bisa kemudian dijadikan alternatif, itu mengingat pertama ya kita imbas dari keberanian Cina memberikan dana yang ratusan miliar. Sementara Indonesia juga konon kabarnya mempersiapkan sekitar 73 miliar untuk menghadirkan Argentina. Jarak antara China ke Indonesia tidak sampai lebih dari 5 jam perjalanan. Dan itu yang memungkinkan. Itu adalah faktor aturan dari FIFA. Juga faktor dari bagaimana kondisi ekonomi Argentina yang Federasi Sepak Bolanya juga butuh uang untuk menjalankan roda organisasi. Alasan yang ketiga saya pikir adalah Indonesia ini kan sebetulnya dalam negara yang paling kecewa ya dengan ketidakberhasilannya menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20. Wah, ada Dan hubungannya ke ini situ ternyata ya. ada hubungannya saya pikir. Ini adalah event untuk memberikan hiburan gitu loh. Hiburan alternatif setelah Indonesia gagal. Karena kebetulan alternatif yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 itu adalah Argentina. Ini semacam balas jasa gitu loh, Bro. Kalau balas jasa mestinya bayarnya nggak terlalu mahal ya bro ya. Karena kan sekarang Argentina dapat keuntungan besar sekali nih kira-kira dari Piala Dunia. Ya tetap aja ya, ternyata bisnis itu lebih ini ya. Ya, memang kalau dibandingkan dari keberanian Cina yang menggelontorkan sampai ratusan miliar, tentu nilai Indonesia jauh di bawah itu. Tapi ya ada faktor-faktor lain, faktor jarak dan faktor Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Under 20. Dari sisi
lawan dan jarak kan mestinya pilihannya dari Argentina bukan Indonesia. Misalnya Jepang dan Korea itu kan jauh lebih dekat dari Cina daripada ke Indonesia. Kan harusnya memilih mereka ya, Jepang dan Korea misalkan. Eh, Iya, dan bisa jadi juga bayaran mereka juga nggak sedikit loh ya untuk apa misalnya betul. ke Jepang dan walaupun ke Korea gitu. Iya. Tapi memilih ke Indonesia hanya karena balas budi ini agak-agak mengherankan buat saya, bro. Saya pikir itu bukan suatu yang aneh ya. Karena mungkin bisa jadi bahwa ini juga sengaja didorong oleh FIFA sendiri. Cobalah Argentina, inilah berikan kesempatan Indonesia, rakyat Indonesia untuk bisa menyaksikan timnas juara dunia, gitu loh. Hmm. Nah, ini kan kalau memang berhitung pada jarak, ya Korea Selatan maupun Jepang itu jauh lebih dekat ketimbang Indonesia ya. Mhm. Kalau hitungannya jarak dengan Cina ya. Nah, cuma masalahnya yaitu tadi bagaimana mungkin juga ini adalah keterlibatan dari pihak FIFA untuk juga memberikan kesempatan buat Indonesia sekaligus membayar kekecewaan masyarakat Indonesia karena kegagalan menjadi ini ya tuan rumah gitu loh, bro. Apakah nanti kalau jadiin Argentina di Indonesia, Messi akan ikut hadir, bro? Nah, ini yang jadi masalah. Karena ada juga ini ya jurnalis dari sebuah terbitan ya namanya El Litoral yang menyatakan bahwa ada kemungkinan bukan timnas senior yang akan Hmm. diturunkan melawan Cina dan Indonesia, tapi under 23 gitu loh. Nah, tapi apakah mungkin ya kalau yang dihadirkan under 23 tentu nilai harga yang digelontorkan oleh Cina maupun Indonesia tidak akan sebesar itu gitu loh. Hmm. Nah, tinggal bagaimana dari Federasi Sepak Bolanya Argentina, mereka butuh duit atau mereka kalau melihat memang begitu jomplangnya peringkat FIFA, ya tentu ini bukan bukan lawan yang seimbang sebetulnya. Tapi ya saya pikir dengan kondisi ekonomi Argentina ini juga kan menjadi peluang juga buat China dan Indonesia Hmm. untuk bisa menghadirkan mereka. Nah, kalau yang dihadirkan adalah under 23, saya pikir nilai upeti ya yang dibayarkan nggak akan sebesar itu. Tinggal bagaimana mereka mau nggak dapat upeti yang lebih kecil, gitu. Ya, tapi kalau lawan U23, wah, ya oke deh. Tapi gini ya, yang Hmm. menarik ini saya pernah lihat salah satu komedian Cak Lontong yang bilang bahwa Indonesia ini di dalam sepak bola, dunia sepak bola Indonesia ini tidak terkalahkan dari juara dunia manapun. Nah, kalau lawan Argentina nanti berarti ini pecah dong nih. Karena kan Argentina pernah jadi juara dunia nih. Nanti Ya, lawan Indonesia. Terus ya. menggembirakan masyarakat Indonesianya di mana kalau kita ini ternyata kalah telak dari Argentina, bro? Nggak, kalau gini, kalau melawan Argentina itu tentu bukan kemenangan yang kita tuju ya. Artinya bagaimana masyarakat Indonesia bisa menyaksikan secara langsung misalkan Lionel Messi, kemudian apa ada McAllister yang bermain di Brighton, kemudian Emiliano apa Martinez, kemudian ada Julian Alvarez, itu kan lebih penting. Jadi Hmm. bukan kemenangan memang yang dituju, tapi bagaimana masyarakat Indonesia bisa menyaksikan langsung pemain-pemain yang berhasil membawa negaranya jadi juara dunia. Itu lebih penting, bro. Ya memang kalau dihitung dari FIFA Matchday seperti ini dan kita melihat ke ranking FIFA-nya karena jomplangnya antara poin yang dimiliki Argentina dan Indonesia ini pasti kan selisihnya itu akan besar sekali. Kalau Iya. Indonesia bisa berhasil apa namanya menahan seri Argentina di situ, wow, ranking kita bisa melonjak habis banyak banget itu. Tapi Betul. juga jangan salah, Argentina juga akan kehilangan poin di situ yang cukup banyak gitu karena jomplangnya antara Indonesia dengan Argentina. Ya Iya. itu artinya kan mereka akan tetap menang lah walaupun mungkin skornya 1 atau 2-0 dan artinya juga kehadiran Argentina ke Indonesia ini seolah-olah hanya menjadikan ajang untuk apa ya menunjukkan bahwa inilah pemain-pemain Argentina yang
jadinya seperti artis, kira-kira kan gitu ya, bro? Ya, kan memang sport dengan entertainment menjadi hal yang sekarang ini udah menjadi lebih menyatu ya. Nah, kalau memang tujuannya seperti itu, saya pikir nggak masalah juga ya. Yang paling penting adalah kita masyarakat Indonesia, masyarakat sepak bola Indonesia bisa menyaksikan langsung pemain-pemain yang menjadi juara dunia. Mhm. Kan tidak mudah untuk bisa menghadirkan Lionel Messi Mhm. karena tentu Lionel Messi juga berpikir apa keuntungannya kita hadir di suatu negara. Tapi kalau ini adalah tujuannya adalah friendly match dan ini menjadi tujuan nasional, tujuan dari Federasi Sepak Bola ya mereka kan Messi nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Itu pun kalau Messi hadir. Paling tidak ya kita melihat Argentina toh juga tidak hanya bisa melihat dari Messi-nya saja ya, tapi Hmm. masih banyak talenta-talenta sepak bola Argentina yang bisa hadir dan tentu ini juga akan memberikan nuansa yang berbeda dalam pertandingan nanti. Ya, 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 ya. Ya ini akan seru sih. Dan kan di bulan Juni nanti itu ada Mhm. Palestina itu sudah dipastikan ya, dan bermainnya Ya, justru di Surabaya bukan di Jakarta. Apakah betul. melawan Argentina nanti juga akan seperti itu? Dan apakah PSSI punya duitnya buat bayar Argentina, bro? Saya pikir ya ini ya ini kan kesempatan yang tidak tidak mudah didapat. Mhm. Apalagi dalam hal ini sebetulnya kita kan mendompleng Cina pertama ya. Mendompleng China karena berani memberikan uang kedatangan sampai ratusan miliar. Mhm. Kita juga punya momentum sebagai negara yang gagal menjadi tuan rumah. Nah, ini sebetulnya yang harus dimanfaatkan. Kalau misalkan kita bicara soal harga yang sampai 73 miliar, itu kan memang angka yang luar biasa. Tapi saya pikir dengan kalau kita bisa menghadirkan Argentina ke Indonesia, ini kan juga semacam ini ya, rujukan juga buat negara-negara nanti yang untuk kita mencari friendly match di next time gitu, next moment. Bahwa Argentina aja mau datang ke Indonesia. Hmm. Masa sih negara seperti Kroasia, negara seperti Belanda atau siapa nggak mau datang ke Indonesia? Argentina juara dunia loh, Hmm. gitu. Oh, ke situ ya arahnya. Oh, menarik juga nih. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai Argentina yang katanya akan datang ke Indonesia Ya. mengikuti FIFA Matchday di bulan Juni nanti. Menurut sobat sendiri kira-kira ini akan terjadi enggak? Apakah Messi akan hadir atau enggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.